Oke, kali ini kita punya soal tentang rangkaian kapasitor ya. Ini biasanya tuh ada di materi listrik statis kalau tidak salah ya. Jadi di sini ada susunan kapasitor seri paralel, ini campuran ya. Jadi perhatikan gambar di bawah ini, hitunglah beda potensial di C2. C2 itu berada di sini ya. Nah, berapa beda potensial atau V di C2? Ingat, kalian harus tahu sifat kapasitor ya. Kalau dia seri, itu nanti rumusnya adalah 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Ini C seri ya. Kalau dia paralel, itu nanti CP-nya itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian sifat dari tegangan beda potensial sama muatannya. Kalau seri itu adalah muatannya sama. Muatan sama. Artinya Q1 nanti sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kalau dia paralel itu adalah tegangannya yang sama atau beda potensial yang sama. Ini saya kasih garis pisah dulu biar tidak bergabung ya. Kalau dia paralel itu beda potensial yang sama. Artinya V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, dari konsep dasar ini nanti ada rumus yang mencari V ya. V Q itu sama dengan C kali V. Maka V sama dengan Q per C. Nah, nanti rumusnya seperti ini. Jadi kita akan gunakan sifat rangkaian sama rumus yang ini. Nanti ada dua. Pilih yang ini ya. Nah, mari kita bahas soalnya. Langkah yang pertama yang kalian harus lakukan itu adalah mencari kapasitas totalnya. Kapasitas dari rangkaian ini berapa? Karena kan ada banyak nih, C1, C2, C3 dan C4 ya. Yang ditanya di C2 yang di sini ini berapa? Kita cari dulu berapa kapasitas totalnya. Nanti kita dapat Q totalnya. Oke. Perhatikan baik-baik, ini agak panjang caranya ini. Oke, langkah yang pertama yang kita lakukan tuh gabungkan dulu yang ini, C2 dan C3. Ini kan seri ya, dia satu jalan, berarti pakai rumus 1 per C sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 3. Berarti ini nanti 2 per 3. Dibalik, maka C-nya sama dengan 3 per 2. Maka gambarnya nanti berubah. Gambaran itu seperti ini. Ini 2F, ini 3 per 2F, yang ini 6F. Nah, selanjutnya yang ini kalian gabungkan. Nih, gabungkan. Jadi kita akan bertahap proses penggabungannya. Ini paralel. Paralel berarti nanti kita pakai sistem penjumlahan saja. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan berarti nanti CP-nya sama dengan 3 per 2 ditambah 6. Berarti sama dengan, ini kan 3 per 2. Kalau disamakan penyebut berarti kan ini 12 per 2 ya. Biar jadi 6 ya. Berarti CP-nya sama dengan 15 per 2. Oke. Farad. Nah, nanti dia gambarnya berubah lagi. Gambarnya itu nanti jadi seperti ini. Ini 2F. Nah, ini gabungan yang sini tadi gabungannya 15 per 2F. Selanjutnya ini yang terakhir nih. Ini gabungkan. Ini dia seri ya. Berarti dia tuh nanti ini 1 per C sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 15 bagi 2. Ini nanti dibalik. Karena dia pembagian pecahan, berarti nanti 1 per C sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per 15. Ini matematika ya, jadi kalian pelajari nih bagaimana cara dibalik. Memang sifatnya seperti itu. Kemudian samakan penyebut. Samakan penyebut berarti 30. Berarti 1 per C sama dengan ini 30, 15, ini 30, ini
berapa ya, dikali 2 ya, 4, berarti 19 per 30, 19 per 30. Nah, ini dibalik, maka C nya nanti sama dengan 30 per 19 farad. Nah, ini yang totalnya, ini total seluruhnya. Maka gambarnya nanti seperti ini. Ya, C nya 13 berapa tadi? 19 ya. 30 per 19. 30 per 19 farad. Yang ini V nya sama dengan berapa volt tadi? 12 volt ya. 12 volt. Nah, setelah ini baru kita cari Q. Q muatan yang mengalir pada rangkaian ini. Q total ini. Q totalnya sama dengan C total kalikan V total ya. Berarti nanti 30 per 19 dikali 12. Waduh, ini angkanya ini angka bilangan prima ini 19 nih kalau tidak salah. Kenapa jelek sekali dia punya soal nih angkanya ya. Hasilnya ada yang genap kok. Ya udah, enggak apa-apa. Kita akan kerjakan ya, biarpun hasilnya ya seperti itulah, pokoknya kita kerjakan aja. Berarti ini 12 dikalikan 30, berarti kan 360 per 19 kolom ya. Nah, kita lihat dari rangkaian mundurnya. Kita akan mencari berapa V di sini ya. V di sini berapa? Lihat, kalau kita lihat si ini induknya dari mereka bertiga nih, C2, C3, C4, itu asalnya nanti dari sini. Nah, yang seri yang terakhir ini 2F sama 15 per 2. Nah, jadi kalau saya gambar seperti ini emang soalnya agak panjang dan susah ini, analisanya agak panjang ya, jadi perhatikan baik-baik ini cara mundurnya. Kita harus bergerak mundur. Di sini dia V nya ya 12 volt ya, ini 2F, dan yang ini berapa tadi, kok saya lupa ya, 15 per 2 ya, 15 per 2F. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini rangkaiannya kan sudah keluar sebesar QT nya 360 per 19 ya. Ini kan dia mengalir ke sini, ini Q nya, ini Q, ini juga Q. Karena dia seri, ini nilainya sama Q nya, ini 360 per 19, ini juga 360 per 19. Nah, jadi dia tidak berbeda ya, sama ya. Dari sini kita cari nih berapa nilai dari V di sini, ya kan? V di situ tuh berapa induk dari yang ininya. Kita cari V nya di situ berapa induknya. V itu sama dengan Q per C ya. Berarti nanti V nya sama dengan 360 per 19 dibagi dengan 15 per 2. Nah, ini dikali silang kali balik, berarti nanti V nya sama 360 per 19 dikali 2 per 15 ya. 360 dengan 15 itu bisa dicoret, ini dapatnya 24 ya. Berarti nanti itu 48. Ini 48 per 19 ya. Jadi dia akan menjadi 48 per 19 V nya. Volt. Ini, lihat, yang 12 per 2 itu asalnya dari mana? 12 per 2 itu paralel dari yang ini. Ya, 12 per 2, 15 per 2 ya. Asal dari 15 per 2 F paralel dari siapa nih? Nih, 3 per 2F sama 6F ya. Nih. Tiga per 2F sama 6F ya kan.
Nah, lihat dia paralel, ini V-nya sama. Di sini kan V-nya induknya itu yang ini. Nih, 49/19 ini induknya. Ini 49/19. Ini juga V-nya 49/19. Nah, 3/2 ini yang kita cari, berapa nilai dari si Q-nya. Karena 3/2 itu asalnya dari si C1 dan C2. C2 dan C3 nih. C2 dan C3. Karena kita akan mencari berapa muatan yang mengalir /pada C2 dan C3. Ini berarti Q sama dengan C kali V ya. Q sama dengan 49 atau 48 ya. Astaga, 48. Aduh. Nih, 24 kali 2. Nah, ini yang saya tekankan kepada kalian, harus hati-hati dalam perhitungan ya. Satu saja angka salah maka buyar semuanya ini. Ini berarti 48 ya. Salah tulis ini 48. Ini juga 48. Nah, maka ini tadi 48 ya. Ini 19 dikali V-nya. Oh, terbalik. C-nya yang 3/2 dikali 48/19. Ini bisa dicoret 2. Ini 24. 3 dengan 19. Bisa coret ya? Nggak bisa ya. Itu 18 ya. Jadi Q-nya sama dengan 3 dikali itu, berarti 72 ya. 72/19 kolom. Nah, setelah ini baru kita cari dari induk yang ini tadi, C2 dan C3 nya. Kayaknya tidak ada jawabannya nih. Berarti C2 dan C3 kan dia gini, set ya. Ini kan 3 farad, 3 farad juga. Kemudian Q-nya mengalir 72/19. Oke, berarti V di sini, V sama dengan Q/C. Berarti 72/19 dibagi dengan 3F ya. 3 farad ya. Berarti 72 dibagi dengan 3. 72 dibagi dengan 3 itu sama dengan 24. Berarti 24/19. Jadi ternyata setelah kita cari jauh-jauh, panjang, lebar, kali tinggi, ternyata tidak ada jawabannya ya. Jawabannya itu 24/19 atau sekitar 1,26 volt. Nah, ini jawabannya. Jadi prosesnya emang nggak panjang nih. Kalau kalian menemukan ada kekeliruan di sini, coba komen ya. Kalau saya memang ada kekeliruan. Tapi kalau saya lihat sih, saya yakin sih dengan jawaban ini, walaupun tidak ada jawabannya. Karena kalau saya lihat dari proses pengerjaannya tidak ada yang terlewatkan, atau mungkin saya ada salah perkalian ya. Kalau saya ada perkalian, nah itu yang berbahaya tadi. Kayak tadi ini 48, saya tulis 49 ya. Nah, semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.